Kisah tipu daya iblis untuk membunuh Rasulullah dan seorang lelaki. Dalam kitab Ajaibul Makhluqat dikisahkan dahulu ada seorang lelaki solih dan taat ibadah. Suatu ketika ia melihat ada banyak orang yang terjerumus dalam lembah kemusyrikan. Mereka melakukan penyembahan terhadap pohon dan memanjatkan doa kepada pohon. Tujuan mereka ada yang supaya dilancarkan rezekinya, didekatkan jodohnya, dan berbagai hajat penting lainnya. Padahal perbuatan tersebut merupakan perkara musyrik. Melihat merebaknya kemusyrikan, lelaki itu lalu berinisiatif untuk menumbangkan pohon itu. Ia kemudian mengambil sebuah kapak lalu pergi ke tempat penyembahan pohon. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba datanglah iblis dengan berpura-pura menyamar menyerupai Syekh. Iblis menghadang dan bertanya, "Hei, mau kemana kau? Dan apa yang hendak kau perbuat menggunakan kapak itu?" Lelaki menjawab, "Aku mau menumbangkan pohon yang dijadikan sesembahan orang-orang." Iblis berkata lagi, "Yang kau lakukan itu hanyalah sia-sia saja. Cuman untuk itu kau meninggalkan ibadah. Meskipun dirimu menumbangkannya, orang-orang akanlah mencari pohon lain untuk jadikan sesembahan." Lelaki berkata, "Diriku harus tetap menumbangkannya." Iblis selalu melawan, "Diriku yang akan menghalangi dirimu." Kemudian terjadilah pertarungan antara iblis versus lelaki taat itu. Iblis berusaha menghalangi upaya lelaki itu untuk menebang pohon yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang, meskipun lewat jalur perkelahian. Dalam pertarungan itu, iblis akhirnya berhasil tersungkur dan dikalahkan. Lelaki itu lalu mendudukinya. Berkatalah iblis, "Kumohon lepaskanlah diriku. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan kepadamu." Iblis lantas dilepaskan dan berkata lagi, "Dirimu keliru. Allah itu punya banyak hamba. Jikalau Allah ingin supaya pohon itu ditumbangkan, maka Allah juga akan memerintahkan mereka untuk menumbangkannya. Tidak hanya dirimu saja." Namun lelaki itu tak menggubris si iblis yang menyamar itu dan tetap ingin menebang pohon. Iblis lalu mengajak lelaki itu berduel sekali lagi. Namun lagi-lagi iblis kalah. Lalu iblis menawarkan opsi untuk menyelesaikan konflik ini. Ia berkata kepada lelaki, "Aku mengetahui jikalau kau orang miskin, ingin hidup mulia, kaya, serta dihormati banyak orang, kan?" Lelaki menjawab, "Ya, benar." Iblis lantas berkata lagi, "Sekarang pulanglah. Aku akan sediakan uang sebanyak 2 dinar di bawah bantalmu untuk setiap harinya. Uang itu bisa kau pakai untuk infak, sedekah, dan beramal kebajikan lainnya kepada selainmu. Hal itu akan lebih bermanfaat daripada capek-capek menebangi pohon." Lelaki itu akhirnya tergiur dengan tawaran itu. Lalu pulanglah lelaki itu dan tidak jadi menebang pohon. Dan ternyata benar. Setiap harinya, lelaki itu selalu menemukan uang sejumlah 2 dinar di bawah bantalnya. Senang sekali rasanya lelaki itu bisa mendapatkan banyak uang dan bisa beramal juga. Perkataan Syekh jelmaan iblis itu benar-benar ajaib. Tentunya jika setiap hari selalu ada uang tanpa kerja, tentu bisa bikin kaya raya lama-kelamaan. Apabila sehari dapat 2 dinar saja, maka sebulan bisa dapat 60 dinar. Namun, di suatu hari, lelaki taat itu tak menemukan uang sepeser pun lagi di bawah bantal. Ia kini merasa ditipu iblis dan marah sekali. Kemudian beranjaklah ia mengambil kampak dan pergi untuk menumbangkan pohon itu lagi. Namun di perjalanan, ia kembali dihadang iblis. Berkatalah iblis, "Hei, mau kemana kau?" Lelaki menjawab, "Mau menebang pohon itu." Iblis menyahut, "Kau tak akan mampu melakukan hal itu. Jika kau bisa, kalahkan dulu diriku." Kemudian terjadilah kembali pertarungan antara iblis dan lelaki. Tapi dalam pertarungan kali ini, iblis berhasil mengalahkan lelaki itu. Berbanggalah iblis dan berkata, "Wah, hentikanlah ambisimu untuk menebang pohon itu. Jika tidak dihentikan, maka aku potong kepalamu." Bertanyalah si lelaki, "Gimana caranya kau mampu mengalahkan diriku?" Iblis selesai menjelaskan bahwa ia dulu bisa dikalahkan sebab marah dan bencinya lelaki itu karena Allah.
Jadi Allah akan membantu lelaki itu. Tapi sekarang marahnya lelaki itu sebab harta dan nafsu. Hal inilah yang membuat iblis bisa menang bertarung. Tipu daya iblis memang licik. Di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikisahkan, dahulu iblis pernah mengatur tipu daya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dahulu saat orang kafir Quraisy sangat berembuk guna menemukan cara untuk menggulingkan Rasul, mereka lalu masuk ke dalam Darun Nadwah. Kemudian datanglah iblis dengan menyamar sebagai seorang syekh. Bertanyalah orang kafir Quraisy, "Syekh ini siapa?" "Aku adalah seorang syekh dari Najd. Aku tahu yang kalian bicarakan. Kedatanganku adalah untuk mendengar perbincangan kalian dan mempertimbangkan keputusan kalian yang diambil." Lalu orang-orang Quraisy menyetujui dan mempersilahkan syekh itu untuk ikut andil dalam bermusyawarah. Mereka lalu saling berembuk cara untuk menyingkirkan Nabi Muhammad. Lalu ada yang usul agar Nabi Muhammad dipenjarakan saja dalam sel besi lalu dikunci rapat-rapat. Dengan cara ini Nabi Muhammad akan mati dengan sendirinya. Pendapat ini langsung dipertimbangkan dan ditolak Syekh Iblis. Karena berita kematian Nabi tentu akan didengar para sahabatnya dan mereka tentu akan menuntut orang-orang kafir Quraisy. Lalu dicarilah argumen lainnya. Peserta musyawarah lalu ada yang mengusulkan argumen kedua, yaitu bagaimana jikalau Nabi Muhammad diusir saja dari kota Makkah. Syekh Iblis lantas mempertimbangkan usulan itu. Jika Nabi diusir, tentu orang-orang kafir Quraisy akan disalahkan. Karena tutur kata Nabi sangatlah manis dan baik hingga bisa mempengaruhi banyak orang. Pengusiran Nabi Muhammad dirasa kurang tepat karena akan berujung tuduhan kepada kafir Quraisy. Lalu Syekh Iblis menyuruh mencari solusi pendapat lainnya. Lalu Abu Jahal unjuk gigi dan berpendapat, "Menurutku, gimana jika kita panggil saja seorang pemuda dari tiap-tiap kabilah dan setiap mereka diberikan sebuah pedang untuk membunuh Muhammad. Pemuda itu akan menjadi wakil tiap kabilah untuk membunuh secara bersama. Nantinya tentu Bani Abdi Manaf akan berani berhadapan dengan kabilah-kabilah itu." Lalu Syekh Iblis menyetujui pendapat ini. Na'udzubillah min dzalik. Itulah tipu daya iblis yang sangat licik dan jahat. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.